Halo pemirsa, kesempatan kali ini saya mau buat video lagi, yaitu tentang membuat aplikasi untuk toko, misalnya untuk pembelian maupun penjualan secara sederhana saja. Jadi tidak untuk expert ya. Jadi ini untuk menyempurnakan video saya sebelumnya yang tidak ada suaranya. Langsung saja kita menuju ke spreadsheet. Kita buat tabel-tabel seperti ini, ikutin nama tabel maupun kolom-kolomnya, jadi nanti biar sama juga nanti rumusnya. Jadi kita buat tabel produk, supplier, dan transaksi, kemudian nanti kita buat tabel untuk detail transaksinya. Jadi ini bertingkat, jadi semisalnya beli bisa berkali-kali, artinya satu orang yang beli bisa beberapa produk, jadi tidak bolak-balik ngisi untuk customer ataupun supplier. Pada video sebelumnya tidak ada suaranya, jadi ini saya berikan suaranya supaya lebih jelas, dan ini untuk yang benar-benar awal. Jadi ikutin ini saja meskipun belum pernah bikin aplikasi maupun belum tahu update sebelumnya, mungkin ini bisa diikutin sehingga nanti aplikasi yang dihasilkan tetap bisa dipakai, asal mengikuti step by step. Kita pakai kode produk untuk di detailnya, jadi nanti satu transaksi itu bisa beberapa produk. Kita pakai subtotal, dikasih total untuk transaksinya, jadi transaksi kali itu berapa. Oke, langsung menuju upsheet.com, ketik aja upsheet.com, kemudian nanti di kanan atas kita bisa create aplikasi, kemudian pilih data, sumber data kita sendiri, kemudian akan diarahkan di mana data kita diletakkan. Oke, kita sudah dapat satu tabel. Di sana sudah disarankan tabel-tabel yang sudah kita buat tadi di sheet otomatis, jadi kita import semuanya agar mudah settingannya semuanya. Oke, untuk kolom produk kita label di nama produk, tapi sebenarnya ini mungkin nggak terlalu terpakai nanti. Terpakai untuk produk, untuk yang lain nggak terlalu. Harga tentu kita pakai number aja, nggak usah pakai price, nanti settingannya agak lama. Kalau number kan kita cepet. Kemudian supplier, nama supplier, alamatnya kita ganti long text, misalnya kurang untuk teks. Phone kita tetap sama phone, jadi nanti bisa SMS. Kemudian untuk tanggal itu settingannya tipenya date, kemudian untuk waktu tipenya time. Kemudian biar lebar, kode transaksi kita ketik aja unique ID kurung buka kurung tutup. Ini defaultnya agar mudah saja, biar transaksi kita di ID-nya tepat, sehingga meskipun digunakan berbarengan dia kemungkinan akan terhapus lebih kecil karena sudah by system. Kemudian supplier, untuk supplier tentu kita
kita pakai E6 saja, sebenarnya bisa pakai ref, cuman saya sini mau mempraktekkan pakai E6 saja, jadi E6. Nah, untuk E6 kan harusnya kita ngetik satu-satu, tapi kita bisa panggil di valid if. Rumusnya select, jadi tabel supplier, kemudian pakai nama, apakah pakai nama supplier itu, jadi kolom yang di kolom itu yang kita panggil. Kemudian untuk true jika syaratnya ingin ditampilkan semuanya, jadi tidak difilter apapun. Jadi kita ingin memanggil semua nama-nama yang ada di kolom nama supplier. Kemudian total pakai number, untuk invoice nomor invoice tag, untuk invoice itu jadi tag, jadi kita bisa melakukan pembelian biar datanya ada, jadi kita bisa memfoto untuk invoice-nya, jadi ketahuan nanti selain tagihannya berapa, kita juga tahu notanya seperti apa. Kemudian untuk detail kita pakai unique ID juga. Kemudian untuk transaksi kita ref kan, tipenya ref, kemudian sort tabelnya transaksi. Ispat ini gunanya adalah untuk memanggil kode transaksi yang ada di tabel transaksi. Kemudian untuk produk juga ref, kita ambil dari produk seperti ini. Kemudian harga kita number, untuk subtotal kita ganti sama number juga. Untuk harga, karena kita menggunakan ini, kalau semisalnya kita sudah ref kan kode transaksi kita ref, jadi kita bisa tanpa lookup, ini namanya reference, kita bisa referensikan misalnya memanggil supplier kan, tadi di tabel transaksi ada supplier tuh, ada kolom supplier. Nah, itu bisa kita panggil hanya dengan kode transaksi titik supplier, jadi nanti itu udah panggil semacam kayak lookup karena sudah tipenya ref. Kemudian ini bahasanya jika kosong suppliernya maka adalah produk jual yang ditampilkan, jika isi berarti harga beli, artinya kalau suppliernya isi kan berarti melakukan pembelian, maka yang akan ditampilkan adalah harga pembeliannya. Oke, kemudian subtotalnya tentu tinggal harga kali quantity, kemudian kita tambahkan stoknya, stok akhir atau stok aktualnya, stok update-nya. Jadi gunanya adalah apabila memang keadaan stok itu kosong, jadi tidak bisa melakukan transaksi, ya kan sudah nggak ada barangnya otomatis. Ini juga untuk mengecek juga kondisi-kondisi jika terjadi barang habis. Jadi nah, kita valid if, jadi nanti akan memberikan warning jika memang stoknya sudah habis. Jadi kita panggil lagi jika suppliernya ini ya, kode transaksi supplier, jadi kita memanggil suppliernya. Jika suppliernya kosong, is blank, maka quantity sama dengan quantity harus lebih besar atau sama dengan stok akhir. Jika tidak, maka quantity harus lebih dari 0. Artinya kalau pembelian kan asal harus lebih dari 0 dong tentunya. Oke, kita save dulu, kita kasih warning misalnya, silahkan cek stok, misalnya stoknya sudah habis, kan sudah tidak bisa save, maka akan muncul warning kata-kata seperti yang tadi kita tulis. Oh, ada kesalahan rumusnya. Oh ya, benar. Jadi seharusnya kita pakai if ya. Jadi ini kan harus
jawaban kalau valid if kan harus yes atau no. Oh ya, ada kurang juga untuk ininya, harus pakai if. Jadi is blank quantity, maka dia harus kita periksa kurung buka kurung tutupnya, jumlahnya sesuaikan, jangan sampai salah, error. Oke, sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita buat rumus untuk stok akhir, karena stok akhirnya biar gampang aja kita buat di sheetnya, yaitu tentu stok akhir sama dengan stok awal ditambah transaksi kita beli dikurangi transaksi kita jualan. Berarti yang kita pakai rumus filter aja, jadi kita filter detail ya. Kita kan untuk kuantiti jual dan beli dan kode produk kan adanya di detail, makanya kita ambil kolom detail. Perhatikan baik-baik untuk rumusnya agar tidak terjadi kesalahan. Jika detail E kan tadi letak dari kuantiti detail E, jadi kita filter kolom untuk kolom detail E. C adalah kode produk jika kode produknya sama dengan A2 dong, sama dengan A2. Dan kita kan pengennya harga beli itu kita kan pengennya detail. Kalau ditambah pembelian dong, kalau lakukan pembelian maka stoknya akan nambah, jika dilakukan penjualan maka akan berkurang. Maka untuk mendeteksi apakah itu pembelian atau penjualan, kita ambil detail D, yaitu detail D kan harga yang di sana, yang di tabel detail. Nah, kita bandingkan dengan jika harganya itu sama dengan harga beli, kan berarti itu pembelian. Jika itu harganya sama dengan harga jual, kan sama dengan harga penjualan. Misalnya gini, karena kita belum metrik maka hasilnya masih 0. Oke, kan masalahnya adalah jika harga itu nanti beberapa produk kan tentu ada yang harganya sama atau harganya sudah update, maka kita tambahin aja supplier aja. Kita kan referensinya juga gampang kan, jadi cuma cukup kita isi aja suppliernya di sana, tambahin kolom di detail untuk mempermudah kita membuat hitungan. Jadi oke, berarti untuk kita tambahin tadi di kolom G ya, di kolom G itu jika kosong berarti ya, jika tidak kosong atau jika isi, maka itu disebut pembelian, makanya tambah. Jika itu kosong berarti penjualan. Kalau masih error, kita gampang aja lah, kita pakai jika tidak sama dengan 0 ya kan berarti isi, dan penjualan jika sama dengan 0, itu aja. Karena ini belum ada nilainya, biasanya kalau filter memang hasilnya akan NA. Oh ya,
harusnya ini ditambahi sum ya, jadi mungkin saya ada yang keliru. Jadi ini sebelum filter itu tambahi sum. Oke, nanti akan saya tambahin di kolom deskripsi ya, untuk rumus. Stok akhirnya. Oke, setelah itu kita harus recognize structure setelah kita membuat rumus, agar rumus spreadsheet di formula itu masuk ke dalam kolom stok akhir tadi. Jadi meskipun tidak melakukan buka di sana, kita tetap bisa. Kemudian ini untuk scan, jadi kita bisa melakukan dengan mengaktifkan scan. Fitur scan-nya letaknya di other properties, jadi diaktifkan saja, di on kan aja untuk scanable. Jadi nanti meskipun aplikasinya sederhana, bisa scan barcode maksudnya. Oke, sudah selesai untuk konfigurasinya. Misalnya ini scan, jadi kalau pakai handphone bisa langsung scan ya, karena ada kameranya. Kalau di web kan settingannya nggak ada. Oke, kita advance form ini gunanya adalah ketika kita selesai di form 1, kita akan diarahkan ke kolom berikutnya yang isi jadi lebih enak. Oke, kita delete aja yang kira-kira tidak kita butuhkan. Untuk tampilan produknya kita setting ini namanya tampilan card. Jadi tampilan card itu seperti ini. Jadi kalau ini lengkap, kalau list ini lebih simpel, jadi title sama subtitle aja dan gambar. Tapi kan bisa kita opsi. Card ini juga bisa untuk semisal kita mau meng-hide action itu bisa kita pilih card. View tipenya card. Kita coba masukkan ini saja. Save dulu biar bisa bekerja rumusnya. Ini bisa diisinya, kalau ini bebas saja diisinya. Tidak bisa, jadi kita belum membuat key ya. Membuat key, kita perhatikan key untuk di produk ya masih kosong, kita isi aja unique ID untuk lebih gampang. Kita lihat semuanya yang belum ada ID-nya. Untuk key kita kasih unique ID. Transaksi sudah, detail sudah. Save. Nah, otomatis. Ya, kita sudah punya list dua produk. Kemudian kita buat view untuk supplier.
supplier, misalnya buat tipenya card juga. Card kita pilih yang full. Kita pilih yang full saja. Jadi mau kita pakai title cost sama subtitle cost dan deskripsinya. Kita isi supplier. Berarti kalau kolom to show berarti masih kosong ya isinya. Kita non aja, sama ini juga kita nonkan. Kemudian untuk deskripsinya kita isi alamat, udah sesuai. Ini untuk action-actionnya kita biarin dulu. Kita coba masukkan. Ya, kita sudah punya satu supplier inputan. Oke, sekalian kita buat untuk transaksi ya. Transaksi. Tentu tabelnya kita pilih transaksi. Kita pilih tabel saja. Ini adalah tampilannya. Jadi kita sudah punya supplier karena kita tadi E6 ya. Nah, info sini masih muncul. Kemudian ini jika kita mau menambah produk, sudah punya 2 produk tadi, harganya sudah sesuai. Ini harga kalau kita ngisi supplier dan isi harganya harga beli ya 8.000 ya. Tapi kalau kita kosongin dengan produk yang sama, produk Sale, harganya jadi 10.000, yaitu harga jual. Ini harusnya setelah kita 1.000 harusnya ada warning karena kan stoknya 100. Ini berarti masih belum bekerja untuk valid if untuk di quantity pada tabel detailnya. Oke, kita ini untuk setting tampilannya aja, biar tampilannya yang tadi di atas kita ganti dengan misalnya tambah barang belanjaan. Kemudian pada quantity ya, tadi belum bekerja untuk warning sih, cek stoknya. Di sini is blank. Oh ya, berarti harusnya ini bisa kita ganti karena kita sudah punya kolom supplier ya, jadi kita bisa isi dengan supplier. Yang tadi sebenarnya juga tidak masalah, cuman karena kita sudah punya, kita juga bisa menggantinya yang tadi itu sama dengan supplier. Quantity harusnya lebih, jika suppliernya kosong artinya penjualan ya, penjualan stoknya, kuantitinya harus lebih kecil dari stok dong ya. Kalau lebih besar berarti memang bisa, kalau lebih kecil justru malah dapat warning. Oke, kita rubah tadi rumusnya, jadi kuantitinya harus lebih kecil dari stok, yang tadinya lebih besar kita ganti lebih kecil. Oke, kan stoknya 100, coba kita buat 200. Oh iya, silahkan cek stok, udah muncul. Kalau di bawah 100 berarti sudah kerja. Oke, kita juga bisa tampilan tadi kode yang kode detail, ini namanya inline.
inline, tampilan inline, tabelnya adalah tabel transaksi. Jadi tabel detail inline-nya kita bisa setting. Kita bisa urutkan, misalnya kita butuhkan hanya kode produk, kemudian kuantiti harga, kuantiti sama subtotalnya berapa. Bisa kita buat grup agregat juga, jadi yang nanti udah jumlah juga hasilnya berapa, tapi tidak kesimpan di sheetnya. Untuk kesimpan di sheetnya kita tadi sudah buat total, nanti kita isi rumusnya. Dan ikutin ini adalah kita mengatur untuk urutan form transaksi agar lebih enak, karena semisalnya yang lebih sering diklik diletakkan di mana paling gampang atau paling mudah diklik. Misalnya kita taruh di atas untuk tambah barangnya biar lebih gampang, sedangkan yang kayak tanggal waktu kita taruh di bawah kode transaksi juga, karena kan sudah terisi dengan rumus. Jadi yang belum terisi rumus kita taruh di tempat yang paling gampang kita klik. Ini detail formnya sama juga, jadi kan kita punya banyak, tapi yang kita perlukan kan gak semuanya. Kita kan pentingnya yang kita klikkan kode produk sama kuantiti sebenarnya, jadi dua-duanya itu kita letakkan ke tempat yang paling strategis. Oke, auto reopen itu fungsinya adalah kan belanjanya kemungkinan besar kan beberapa kali beberapa produk, jadi begitu sudah kita save dia akan otomatis membuka sendiri. Oke, untuk invoice tentu kita show-nya kita kasih rumus jika kolom suppliernya tidak kosong. Jika kosong maka nggak usah dimunculkan, jadi disembunyikan kalau kosong. Jadi rumusnya is not blank. Sama invoice, untuk invoice kita ngacu ke nomor invoice. Jika nomor invoice-nya itu keisi, maka baru kita bisa memfoto invoice-nya. Kalau nggak keisi nggak muncul. Jadi is not blank nomor invoice, artinya nggak boleh kosong untuk biar bisa tampil. Kalau kosong berarti tidak tampil. Untuk tadi jumlah belanjaan totalnya kita pakai rumus sum select dari tabel detail dengan kolom subtotal dengan syaratnya kode transaksinya, kode transaksi pada tabel detail sama dengan kode transaksi pada form ini. Oke, sudah. Seharusnya kita save. Sudah di atas. Nomor invoice-nya muncul. Setelah diisi nomor invoice muncul, foto invoice-nya baru muncul. Nah, ini tadi kita mengaktifkan reopen, jadi seperti ini. Nah, dia akan muncul lagi untuk form. Jika kita tidak belanja lagi, kita cancel aja, kemudian kita save. Jika belanjanya cuma satu produk.
bisa. Udah muncul lagi. Kita cancel aja, baru kita save untuk di form transaksi. Kemudian kita tambahkan untuk formnya, detail formnya, kodenya kita taruh bawah aja. Mana sih bang? Kita buat misalnya kita pisahin transaksi penjualan dan transaksi pembelian, tapi sebelum ini kita harus membuat slice dulu. Oke, misalnya kita buat grafik itu seperti ini. Jadi grafik, karena kita tidak memiliki banyak parameter, hanya punya tanggal dan total, maka hanya kira-kira seperti ini. Kecuali datanya disandingkan antara penjualan dan pembelian, karena tidak, kecuali nambahi kolom lagi, kolom penjualan pembelian, nanti di situ bisa dibuat pensejajaran. Oke, satu lagi kita buat untuk pembelian. Untuk for this tabelnya masih sama. Tambahi slash, ini namanya slash untuk memfilter yang paling gampang. Jadi transaksinya satu kita filter jika penjualan itu jika suppliernya kosong, maka pembelian itu jika suppliernya tidak kosong, maka rule-nya is not blank kolom supplier. Untuk pembelian kita copy saja, penjualan, nah kita hapus saja not-nya. Jadi yang membedakan adalah suppliernya kosong dan tidak kosong. Udah jadi dua slice. Kita untuk penjualan kita pakai transaksi yang penjualan, ada tulisan slice-nya biasanya. Ini adalah letaknya, jika menu itu di samping, jika ref itu disembunyikan. Itu tadi. Nah, kita ini mau mengganti ini ya, ikon pembelian, ikon produknya mau kita gantinya di display. Oke, sudah untuk pembelian dan penjualan. Oke, kita ini namanya dashboard. Jadi kita mau menggabungkan antara pembelian dan penjualan yang berupa grafik itu menjadi satu tampilan. Itu kita namakan tampilannya tipenya dashboard, view type-nya dashboard. Nah, jadinya jadi satu. Nah, untuk pembelian, grafik pembelian dan grafik penjualan bisa kita ubah ke ref, jadi dia hilang dari tampilan halaman muka, dia akan pindah ke bawah. Nah, review sama penjualan juga, jadi kita hanya punya 4 tampilan di layar utama. Oke, ini untuk mengganti. Nah, ini kita lihat jika kita use table in mobile view, maka dia akan ada menu di atas. Ini jika kita mau mengganti ikon-ikon
dari name kita, misalnya untuk karena bentuknya chat, ini sesuai selera saja, kira-kira mana yang bisa menggambarkan apa isi data kita. Jadi ikon itu bisa mungkin menggambarkan apa yang ada dalam tabel atau tampilan kita. Kemudian produk, buat belajar warna bagiannya itu. silahkan sesuai dengan selera atau tampilan yang kira-kira menggambarkan. Oke, saya kira cukup video untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau suka silahkan like, jika ada yang ditanyakan silahkan komen dan share, subscribe untuk terus mendapat informasi ataupun video baru di channel ini.